Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Aku menatap apartemen baruku dari balkon lantai 8, membiarkan angin malam menyapu rambutku yang masih sedikit basah dari hujan sore tadi. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang-bintang yang jatuh, dan aroma hujan di aspal menenangkan pikiranku. Setelah 3 bulan bekerja di kantor periklanan yang selalu menuntutku untuk selalu melompat dari satu deadline ke deadline lainnya, aku merasa butuh tempat tinggal baru, suasana baru, dan apartemen ini adalah pilihan yang sempurna untukku. Di pusat kota, lokasinya tak jauh dari kantorku. Selain itu, tinggal di apartemen seperti ini lebih private, lebih sunyi, tidak perlu berbasa-basi dengan tetangga. Aku bisa melakukan me time-ku dengan lebih baik. Karena di tempat kontrakanku yang lama, lingkungannya lebih ramai. Suara anak-anak muda yang begadang sampai larut malam diselingi dengan genjrengan gitarnya yang sumbang seringkali membuatku sulit untuk benar-benar memejamkan mata. Ya Tuhan, semoga ini keputusan yang tepat, gumamku sambil mengangkat koper ke dalam apartemen. Apartemen ini sebenarnya sederhana, 2 kamar, ruang tamu mungil, dan balkon yang cukup untuk menaruh kursi kecil. Tapi untukku, itu lebih dari cukup. Aku menaruh koper di lantai, menatap sekeliling, dan menarik napas panjang. Semua terlihat baik-baik saja. Aku menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk di sofa sambil membuka jendela balkon. Beginikah rasanya hidup menjadi orang kota? Berbeda sekali dengan kehidupanku belasan tahun lalu di kampung. Sama sepinya, tetapi sepi di kota ini terasa lebih kering. Kau mengerti maksudku kan? Ponselku berdering. Di layar muncul nama teman baikku di kantor, Juan. Halo? Jawabku. Kau pindah ya? Gimana apartemennya? Tanyanya antusias. Keren, tenang, dan sepi, jawabku sambil tersenyum tipis. Cocok untukku yang butuh jeda. Juan tertawa di seberang sana. Hati-hati sama tetangga ya. Di sini tuh kadang ada orang-orang aneh, tapi aku yakin kamu bisa atasi. Aku menutup telepon, tersenyum samar, tapi ada rasa aneh yang menjalar di tulang punggungku. Tetangga aneh, seperti di film-film begitu. Di dunia nyata, aku pikir hal seperti itu bisa diselesaikan secara sederhana. Tinggal lapor ke pengurus apartemen. Setelah makan malam seadanya, aku berjalan ke balkon lagi, menikmati malam yang tenang. Sesekali terdengar suara langkah di koridor apartemen tetangga yang pulang atau sekadar suara hidup dari tempat lain. Semua terdengar normal, semua terlihat baik-baik saja. Aku menatap gedung di seberang dan berbisik pada diriku sendiri. Ini akan jadi rumahku. Di sini, aku bisa memulai lagi. Tanpa kusadari, malam itu sesuatu yang asing telah mulai memperhatikanku dari balik dinding. Setelah setengah jam membaca buku marketing, aku menguap. Cara ini selalu berhasil ketika aku kesulitan untuk tidur, bahkan ketika masih di tempat tinggal sebelumnya. Aku langsung merebahkan diriku di ranjang. Kuletakkan buku itu di meja samping ranjangku. Kemudian dengan tarikan lembut kumatikan lampu tidurku. Sempurna, waktunya menuju alam mimpi. Tapi baru saja aku menutup mata untuk tidur, suara itu datang.
sayup-sayup, tapi aku masih bisa mendengarnya. Keheningan malam membantuku untuk menyadari suara itu. Tolong. Kubuka mataku. Segera kutegakkan badanku di ranjang. Napasku tercekat. Suara itu terdengar berasal dari dinding sebelah. Unit yang selama ini kosong. Aku mengerenyit, mencoba menenangkan diri. Pasti hanya imajinasiku. Gumamku sambil menarik selimut lebih rapat. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih mendesak. Tolong, aku di sini. Jantungku berdegup keras. Unit itu sudah bertahun-tahun disegel. Tetangga bilang apartemen nomor 11 itu kosong karena pemiliknya lama meninggal secara misterius. Dan sejak saat itu, unit itu tidak pernah lagi dihuni. Aku berdiri, mendekat ke dinding, meletakkan telinga di sana. Suara itu terdengar jelas sekarang, seolah berada tepat di balik bata. Aku terjebak. Tolong. Tidak salah lagi. Suara itu berasal dari unit sebelah. Ini benar-benar aneh. Apakah ini suara hantu? Benarkah ada hantu di dunia ini? Setelah membaca buku soal logika mistika, sejujurnya aku menjadi skeptis tentang hal-hal semacam itu. Aku menatap ponsel dan hampir ingin menghubungi security. Tapi aku merasa ragu. Bagaimana jika aku dianggap gila? Tapi ada sesuatu yang lebih kuat. Dorongan untuk membantu. Siapa kau? Apa yang terjadi? Tanyaku pelan. Suaraku hampir bergetar. Hanya sunyi yang menjawab. Tapi kemudian terdengar lagi. Tolong, jangan biarkan mereka tahu aku di sini. Aku menunduk, tanganku gemetar. Ada perasaan aneh antara takut, penasaran, dan empati. Malam itu aku sadar bahwa hidupku yang tampak tenang dan sepi ini tidak akan tetap seperti itu. Sesuatu dari unit sebelah telah menarikku masuk ke dalam misteri yang gelap dan menakutkan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku pindah, aku merasakan bahwa malam ini aku tidak benar-benar sendirian. Suara itu kembali, kali ini lebih keras dan lebih jelas, seperti menembus dinding dan merasuk ke dalam kepalaku. Tolong aku. Aku menutup telinga sejenak. Jantungku berdegup kencang. Rasanya ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakanku. Seolah dinding itu bukan sekadar bata, tapi jendela ke dunia lain yang aku tidak mengerti. Aku menggeleng. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku meraih ponsel dan mencoba menelpon security apartemen. Tapi saat nada sambung berbunyi, suara itu terdengar lagi. Lebih panik. Jangan hubungi mereka. Mereka akan menemukanku. Aku terdiam. Suara itu penuh ketakutan yang nyata. Dan ada yang aneh. Suara itu tahu apa yang akan kulakukan. Rasanya seperti ada mata yang menembusku, menilai setiap gerakanku. Aku ingat betul unit di sebelah itu kosong. Tidak seharusnya ada siapapun di sana. Disegel dengan pita kuning tua, tulisan "Do Not Enter" sudah memudar. Aku hampir berbalik dan memaksa diriku untuk tidur. Tapi rasa penasaran, atau mungkin rasa empati, mendorongku. Aku menempelkan telinga lagi ke dinding. Tolong lepaskan aku. Mereka mengurungku. Aku menelan ludah. Kata-kata itu membuatku gemetar. Aku mulai berpikir, jangan-jangan ini bukan soal hantu. Ini soal kejahatan yang ditutup-tutupi oleh pengelola gedung apartemen ini. Ada seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolonganku. Di saat itu, aku sadar bahwa ketenangan yang selama ini kuanggap aman sudah hilang. Malam yang biasa saja kini berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang akan menguji nyali, akal, dan keberanianku. Aku tahu satu hal, jika aku tidak melakukan sesuatu,
aku mungkin akan menyesal selamanya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di dinding sebelah. Bukan ketukan biasa, tapi seperti seseorang meninju dengan putus asa. Aku melompat mundur, napas tercekat, jantung terasa seperti ingin meledak. Siapa? Siapa di sana? Aku berteriak. Suaraku gemetar. Tidak ada jawaban kecuali hening yang menekan telinga dan pikiran. Tiap detiknya terasa berjam-jam. Tapi kemudian suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berada di ruang tamuku sendiri. Aku di sini. Tolong, cepat. Aku merasakan hawa dingin menjalar dari lantai ke ubun-ubun. Dinding yang selama ini hanya sekadar pembatas, kini terasa seperti lapisan tipis yang bisa ditembus begitu saja. Rasa takut membuat tubuhku gemetar, tapi rasa ingin tahu dan dorongan untuk menolong lebih kuat. Lagi pula, jika memang seseorang memerlukan bantuan, aku tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Aku menahan napas, lalu mencoba mengetuk dinding itu dengan jemariku. Ketukan itu dibalas, tapi bukan dengan suara yang familiar. Kali ini, ketukan itu seirama dengan detak jantungku sendiri. Cepat, panik, penuh ketakutan. Aku mundur, terduduk di lantai. Teleponku berdering, tapi aku tidak berani mengangkatnya. Rasa takut dan rasa penasaran bertarung di dadaku. Aku sadar satu hal, suara itu nyata dan ia benar-benar meminta pertolongan. Aku tahu aku harus bertindak, tapi bagaimana? Aku tidak bisa membuka pintu yang disegel, tidak bisa memanggil security tanpa risiko. Dan setiap detik yang berlalu, suara itu terdengar semakin putus asa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang berbeda. Ketakutan yang bukan hanya mengancam nyawaku, tapi juga menyentuh rasa kemanusiaanku. Aku tidak bisa berdiam diri. Suara itu, meskipun samar dan menyeramkan, terus memanggilku. Setiap kali aku menutup mata, kata-kata itu kembali. Tolong, jangan biarkan mereka mengambilku. Ada urgensi yang membuat dadaku sesak, seolah hidup seseorang benar-benar tergantung padaku. Aku berdiri dan berjalan ke meja, menatap telepon dengan tangan gemetar. Aku tahu satu hal, aku harus mencari tahu siapa atau apa yang ada di balik dinding itu. Tapi bagaimana caranya? Unit sebelah disegel, security pasti tidak akan membiarkan seseorang masuk, dan tetangga mungkin tidak tahu atau terlalu takut untuk berbicara. Tetapi tidak ada pilihan lain. Aku memutuskan untuk mulai dari langkah paling aman, menanyai tetangga di sekitar unit itu. Aku mengetuk pintu unit tetanggaku, bertanya-tanya apa mereka juga mendengar suara itu. Permisi, maaf mengganggu. Apakah kalian tahu siapa yang tinggal di unit sebelah itu? Tanyaku pada seorang tetangga yang sedang membersihkan balkon. Ia menatapku sejenak, raut wajahnya berubah tegang. Unit itu sudah lama kosong, disegel sejak pemiliknya meninggal 3 tahun lalu. Hanya itu yang saya tahu, katanya sambil menunduk dan buru-buru masuk ke apartemennya. Aku menghela napas panjang, tapi tekadku tidak surut. Aku tahu ada yang salah. Suara itu nyata dan tidak mungkin berasal dari unit kosong biasa. Aku mencoba mendekati security apartemen, menjelaskan situasinya, tapi mereka tertawa kecil. Mungkin Bapak salah dengar. Jangan percaya cerita-cerita horor itu. Tidak ada siapa-siapa di unit itu, kata satpam sambil mengangkat bahu. Aku curiga, benarkah yang dikatakan satpam ini? Atau dia menyembunyikan sesuatu? Terpikir juga untukku melupakan semua permasalahan ini. Tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap langkah yang kubuat, setiap detik yang berlalu, suara itu semakin menekan pikiranku, seolah memohon tolong. Aku akhirnya membuat keputusan. Jika semua cara aman gagal, aku harus mencari caraku sendiri. Menyentuh, mendengar,
bahkan meraba setiap retakan dinding unit itu. Aku harus menemukan sumber suara itu. Malam itu, aku menetapkan tujuan yang berani. Aku akan menemukan siapa atau apa yang berada di balik dinding itu, apapun risikonya. Dan aku tahu, risikonya tidak kecil. Hari berikutnya, aku mencoba mengamati unit sebelah dari jarak dekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku dari dalam. Aku menyentuh dinding, menekan telapak tangan ke permukaannya, berharap bisa merasakan kehadiran suara itu. Tapi aku tidak bisa menemukan apa-apa, seolah semalam tidak pernah ada suara apapun dari dalam sana. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari dalam dinding, cepat, panik, seolah seseorang mencoba memberitahuku. Cepat, aku tidak punya banyak waktu. Aku mundur, jantungku berdegup kencang. Napasku tersengal. Aku tahu ini bukan lagi sekadar imajinasi. Ada sesuatu di balik dinding itu yang hidup dan merasa takut. Aku mencoba menghubungi tetangga lain, berharap mendapatkan informasi. Tapi mereka semua menutup diri. Jangan urus unit itu, biarkan saja. Memang kadang-kadang ada cerita-cerita aneh yang beredar. Itu hanya gosip, kata seorang ibu sambil mengunci pintunya lebih rapat. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri, tapi tekadku justru semakin kuat. Aku kemudian berusaha meminta bantuan satpam lagi. Kali ini aku menekankan bahwa ada suara manusia di balik dinding. Satpam itu menatapku lama, lalu berkata dengan nada datar, "Tidak ada apa-apa di sana, Pak. Tetapi kalau Bapak tetap ingin masuk ke unit itu, jangan salahkan kami kalau terjadi sesuatu." Apakah itu sebuah peringatan atau sebuah ancaman? Jangan-jangan memang ada seseorang yang dikurung di sana. Ada skema jahat yang tidak aku mengerti. Malam harinya, suara itu kembali. Lebih jelas, lebih panik, lebih dekat. Kali ini, aku bisa mendengar napas yang terengah-engah. Aku takut. Tolong aku. Aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Rintangan menghadang di setiap sisi. Tangga menutup diri, satpam tidak mau membantu, dan unit itu seolah menantangku dengan kesunyian yang menakutkan. Namun aku tidak menyerah. Aku mulai meneliti segel kuning di pintu, mencari celah, retakan, atau titik lemah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti keabadian, dan aku merasa jika aku gagal menemukan jalan masuk, suara itu mungkin akan terus memanggilku, menghantuiku selamanya. Malam itu aku tidur dengan satu tekad membara. Aku harus menemukan sumber suara itu, tidak peduli apapun yang menunggu di balik pintu unit yang disegel itu. Malam itu apartemen terasa semakin dingin, seolah setiap sudutnya menahan napasku. Aku menatap pintu unit sebelah. Pita kuning tua yang menandai penyegelan terlihat seperti rintangan raksasa. Suara itu kembali, kini lebih mendesak dan hampir putus asa. Cepat, mereka akan datang. Tolong. Aku menunduk, menekan telapak tangan ke dinding, mencoba merasakan energi yang aneh. Detak jantungku berpacu, adrenalin memenuhi tubuhku. Setiap ketukan dari balik dinding seperti menampar kepalaku, menuntut bertindak segera. Aku telah mencoba segala cara, menanyai tetangga, menghubungi satpam, bahkan meneliti setiap retakan di pintunya. Semuanya gagal. Tidak ada celah yang bisa kulalui dengan aman. Tidak ada bantuan yang akan datang. Rasa takut berubah menjadi tekanan yang hampir tak tertahankan. Aku merasakan desakan panik dari suara itu, seperti seseorang benar-benar berada dalam bahaya. Dan malam ini, aku sadar bahwa jika aku menunggu lebih lama, mungkin sudah terlambat. Satu-satunya pilihan tersisa, aku harus membuka pintu itu sendiri. Iya, sendirian. Aku menelan ludah, napas bergetar. Ini gila, tapi aku tidak bisa mundur. Gumamku pada diri sendiri. Tanganku gemetar.
Aku meraih pisau kecil dari dapur sebagai perlindungan meski aku tidak tahu apa yang akan kutemui di balik pintu itu. Suara itu terdengar sekali lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Aku, hanya kau yang bisa menolongku. Aku berdiri tegak, menguatkan tekad. Malam itu aku menghadapi pilihan paling sulit dalam hidupku, melawan ketakutan yang mencekam dan memasuki sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa kulupakan. Aku tahu satu hal, ini adalah saatnya. Tidak ada jalan lain. Dengan napas tertahan, aku menempelkan telapak tangan ke pita kuning tua yang menutup pintu unit sebelah. Rasanya dingin, rapuh, tapi tetap menahan seperti dinding yang memisahkan aku dari sesuatu yang tak diketahui. Tanganku gemetar. Aku mulai merobek pita itu, selapis demi selapis. Suara itu terdengar semakin jelas, semakin panik. Cepat, cepat, sebelum mereka tahu. Aku menelan ludah dan menekan telapak tangan ke arah pintu itu. Ada energi aneh yang terasa menahan, seolah pintu itu hidup dan mencoba menahanku. Aku mencoba membuka pintunya. Seharusnya pintu itu terkunci. Seharusnya. Namun, dengan satu dorongan lembut, pintu itu terbuka. Udara dingin yang pekat langsung menyerbu tubuhku. Di dalam, apartemen tampak gelap. Hanya diterangi cahaya samar dari lampu jalan yang menembus jendela. Tapi yang paling membuatku terkejut, ada sosok manusia. Laki-laki. Wajahnya seputih kertas. Seperti orang yang lama terkubur hidup-hidup. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan, menatap langsung ke arahku. "Tolong, kau datang tepat waktu," bisiknya. Suara itu kini terdengar rapuh namun nyata. Aku menatap sosok itu, merasakan percampuran antara rasa takut dan empati yang luar biasa. Tapi sebelum aku sempat bergerak lebih dekat, sesuatu di sudut ruangan bergerak cepat. Bayangan gelap yang tampak hidup. Detak jantungku berpacu. Aku tersadar, tidak hanya aku yang berada dalam bahaya, tetapi sosok di balik dinding itu juga sedang terancam. Dan malam itu, aku menyadari bahwa semua usaha yang kulakukan hingga sekarang hanyalah pemanasan untuk menghadapi kengerian nyata yang menunggu. Aku harus bertindak cepat. Tidak ada lagi ragu. Pilihan terakhir yang paling berisiko adalah satu-satunya jalan menyelamatkan sosok itu. Atau aku akan kehilangan semuanya selamanya. Dengan napas bergetar, aku melangkah masuk, bersiap menghadapi kengerian yang tidak pernah bisa aku bayangkan. Begitu kakiku melangkah ke dalam ruangan itu, segalanya terasa aneh. Aku merasa mual, aroma apek menyergap indera penciumanku. Samar-samar aku juga mencium bau anyir. Tiba-tiba pintu di belakangku tertutup sendiri. Laki-laki itu mengangkat tangan ke samping. Secara aneh, kursi bergerak sendiri mendekat ke tangannya. Dia duduk, menyilangkan kaki. Lalu dengan isyarat tangan mempersilakanku untuk duduk. Sebelum aku sempat mencerna segalanya, tiba-tiba satu kursi lain mendekat ke hadapanku. "Silakan," katanya ramah. Setelah melihat aku hanya membeku. "Bukankah kita seharusnya pergi sekarang sebelum mereka datang?" tanyaku akhirnya. Laki-laki itu tertawa. "Mereka? Tidak ada mereka. Hanya ada kita." Bulu kuduku merinding. Cara laki-laki ini bicara begitu tenang di suasana yang aneh ini. "Kau belum juga mengerti. Kau akan menemaniku di sini. Kita akan di sini selamanya," katanya sembari tersenyum. Laki-laki ini jelas orang yang miring otaknya. Aku memutar tubuhku, memutuskan untuk meninggalkan orang gila itu sendirian. Namun ketika aku memutar gagang pintu, aku menyadari hal yang sedari tadi aku khawatirkan. Pintu itu terkunci. "Halo, aku masih bicara denganmu. Silakan duduk." Suara lelaki aneh itu masih terdengar tenang. Seolah-olah kami adalah kawan lama yang secara tidak sengaja bertemu di kedai kopi. Aku kembali berusaha memutar gagang pintu, menggedor-gedornya, bahkan menendangnya. Namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun.
Napasku tercekat, jantungku berdebar kencang. Dunia luar sana bukan tempatmu lagi. Aku membalikkan badan, menatap lelaki itu lekat-lekat. Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Aku harus keluar. Sekarang. Jadi, kau tidak mau menjadi temanku? Tanyanya lembut. Tidak. Terima kasih, balasku ketus. Kau yakin? Laki-laki itu bangkit. Suaranya kali ini terdengar menyeramkan. Matanya menyala merah. Diangkatnya tangan kirinya ke depan. Dari jarak beberapa meter itu, aku merasa sesuatu mencekik leherku. Terasa benar-benar sakit. Aku merasa tubuhku perlahan mulai terangkat. Napasku hampir habis ketika tiba-tiba dia menurunkan tangannya. Tubuhku langsung ambruk ke lantai. Kupikir kau sekarang berubah pikiran. Iya kan? Aku segera mengangguk. Lelaki ini jelas bukan manusia. Kalau aku salah langkah, riwayatku akan tamat di kamar berbau apek ini. Aku menelan ketakutan dan akhirnya pura-pura setuju. Baik, aku akan tinggal di sini selamanya. Kau bersedia menjadi temanku? Setelah aku menenangkan diri, aku menjawab. Ya, lagi pula tidak ada pilihan lain kan? Siapa kau sebenarnya? Kenapa di sini sendirian? Lelaki itu menatapku, menimbang. Dia menarik napas panjang sebelum mengembuskannya dari mulut, seolah berusaha melepaskan segala sesak dari dadanya. Ia mulai bercerita tentang masa lalunya. Aku adalah orang. Maksudku, dulu aku adalah orang yang tinggal di sini. Dulu, potongku pelan. Yah, dulu aku adalah orang. Sekarang aku adalah hantu. Kau belum menyadarinya? Ya ampun, pantas kau mudah ditipu. Dasar manusia. Aku dulu tinggal di sini. Lalu tiba-tiba saja aku mendapati diriku tertidur. Tak tahu, aku melihat diriku sendiri tertidur di ranjang. Itu agak aneh. Tapi ya begitulah. Aku segera menyadari bahwa aku telah mati. Iya, aku telah mati. Ocehnya bersemangat. Sepertinya senang karena mendapatkan teman mengobrol. Oke, jadi mengapa kau mati? Tidak tahu. Ya ampun, itu yang menjadi pertanyaanku selama bertahun-tahun. Kenapa aku mati? Kenapa ya? Aku sehat-sehat saja. Aku bahkan berolahraga rutin 2 kali seminggu. Dia mulai meracau lagi. Oke, potongku cepat. Jika kau tahu penyebab kematianmu, apakah kau akan pergi? Pergi? Kemana? Ini apartemenku. Wajahnya kebingungan. Aku menekan rasa takutku. Ya, tidak tahu. Tetapi di film-film yang aku tonton, biasanya setelah urusan hantunya selesai, dia pergi ke alam selanjutnya. Laki-laki itu masih memandangku dengan wajah bingung. Laki-laki ini, maksudku hantu ini sepertinya benar-benar gila. Oke, sambungku. Jadi, kau tak akan pergi kemana-mana? Dia menatapku bingung. Tidak bisa. Aku tidak bisa kemana-mana, jawabnya cepat. Aku mengangguk. Pertanyaan itu kuingat baik-baik. Kalau begitu, kataku dengan nada yang lebih ceria. Kita butuh lebih banyak orang agar lebih seru di sini. Hantu lelaki itu menatapku, seperti membaca sesuatu dari raut wajahku. Jika kau mengizinkanku untuk keluar dari sini sebentar, aku tentu bisa. Tidak, bentaknya mengagetkanku. Kau pikir aku orang bodoh? Maksudku, kau pikir aku hantu yang bodoh? Begitu kau keluar, kau tidak akan pernah kembali. Kau akan mengkhianatiku. Cih, sangat manusiawi. Aku tertegun, tidak membantah. Sejujurnya agak sedikit lucu kata manusiawi digunakan sebagai kata yang buruk. Oke, aku mengerti. Aku tidak akan keluar dari ruangan ini, kataku. Tetapi kita bisa memanggil orang untuk masuk ke sini kan? Hantu itu terkekeh geli. Aku sudah melakukannya bertahun-tahun dan hanya kau yang mau masuk ke sini. Aku berusaha tenang, diplomatis.
Kalau begitu, biar aku yang melakukannya. Dengan ini, aku mengeluarkan ponselku. Dia mengamatiku lekat-lekat, seakan baru menyadari betapa cemerlang ideku. Aku menimbang-nimbang siapa yang akan kutelepon. Juan, nama itu muncul di daftar teratas orang yang bisa aku andalkan. Segera aku menekan tombol dial. Beberapa detik aku menunggu panggilan tersambung. Halo, Juan? Aku bisa minta tolong? Bukan hal besar. Tapi apa kau bisa ke apartemenku sekarang? Ada sesuatu. Aku kemudian mengarang cerita bahwa aku sedang main ke tetangga apartemenku dan butuh bantuannya untuk mendiskusikan proyek sampingan yang lumayan. Tidak butuh waktu lama, Juan mengiyakan. Hebat, kata hantu itu ketika aku selesai menelpon. Kau benar-benar manusia. Aku tidak tahu apa maksudnya. Setelah kurang lebih setengah jam, aku mendengar ketukan di pintu. Aku menoleh ke hantu itu dan berkata, "Itu dia teman baru kita. Aku minta izin untuk membuka pintu." Dia tentu kaget kalau tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri kan? Hantu itu tersenyum puas. Matanya bersinar penuh kegembiraan. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan melepaskan mantra jahat yang selama ini membuat pintu terkunci. Aku segera bangkit dari kursi dan berjalan ke arah pintu. Kali ini, aku bisa membukanya dengan mudah. Dengan gerakan yang ringan, aku menyambut Juan di depan pintu, menyalaminya dan menepuk-nepuk pundaknya. Lalu dengan gerakan cekatan, segera aku mendorongnya melesat keluar unit terkutuk itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kebebasan dari daerah kekuasaan hantu itu. Namun, dari balik pintu terdengar suara berdentum-dentum yang mengerikan, diiringi teriakan penuh kemarahan. "Kau penipu! Kembali ke sini, manusia! Aku akan mengunyah tulang-tulangmu." "Oh ya, silahkan datang ke sini," balasku sama kencangnya. Aku ingat betul hantu itu sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar dari apartemennya. Aku menoleh ke Juan yang berdiri di sampingku dengan wajah kaget, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia mendengar sendiri makian hantu itu. Aku memberi peringatan tegas. "Jangan pernah masuk ke sana. Jangan pernah." Dia hanya mengangguk takut. Segera aku mengajaknya untuk bergegas dari tempat itu. Setelahnya, aku memutuskan untuk pindah dari apartemen itu. Beberapa kali aku sempat mampir ke sana dan mengobrol dengan para satpam. Mereka bercerita, menurut orang-orang yang menghuni apartemen bekas tempat tinggalku itu, bahwa di malam hari sering terdengar teriakan marah-marah dari apartemen berhantu itu. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.